Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Lutfiana dengan nomor NIM 20423132 ingin membuat video pembelajaran tentang PTK untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penelitian tindakan kelas. Dengan materi yang pertama yaitu pengertian PTK, lalu yang kedua yaitu kenapa PTK diperlukan, yang ketiga tujuan dan manfaat PTK, yang keempat perbedaan PTK dengan penelitian lain, yang kelima prinsip-prinsip PTK, dan yang terakhir yaitu prosedur penyusunan PTK. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian PTK. PTK yaitu sebuah penelitian praktis yang dilakukan oleh guru di kelas untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara melakukan refleksi diri pada proses pembelajaran. Dengan kata lain, pengertian PTK yaitu proses pengajian masalah pembelajaran dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perilaku tersebut. Baik, materi yang kedua yaitu mengapa penelitian tindakan kelas itu sangat diperlukan. Karena untuk membantu guru agar meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan di kelas. Dan alasan mengapa pembelajaran tindakan kelas itu sangat penting yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maksudnya itu penelitian tindakan kelas itu membantu guru untuk menemukan cara-cara baru dan lebih efektif untuk mengajar, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Alasan berikutnya itu meningkatkan profesionalisme guru. Dengan melakukan penelitian tindakan kelas, guru menjadi lebih reflektif, kritis, dan mampu mengidentifikasi kebutuhan siswa dan mengatasi permasalahan pembelajaran yang mereka hadapi. Dan terakhir itu selanjutnya untuk menumbuhkan sikap proaktif pada guru. Nah, penelitian tindakan kelas ini mendorong guru untuk terus mencari cara untuk meningkatkan pembelajaran secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai tugas, tetapi sebagai panggilan untuk mencapai yang terbaik bagi siswa. Baik, materi selanjutnya itu tujuan dari penelitian tindakan kelas. Nah, tujuan dari penelitian tindakan kelas yaitu untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Nah, penelitian tindakan kelas itu bertujuan meningkatkan kualitas praktis pembelajaran yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan hasil belajar siswa meningkat. Dengan melakukan tindakan yang direncanakan dan terukur, guru dapat mengembangkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di kelasnya, sehingga mutu pendidikan secara keseluruhan meningkat. Dan yang kedua itu mengatasi masalah pembelajaran. Penelitian tindakan kelas itu berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas. Guru melakukan diagnosis masalah secara langsung dan menerapkan solusi yang diuji coba sehingga permasalahan pembelajaran dapat diatasi secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, hal ini juga membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari penelitian tindakan kelas memperbaiki profesionalitas pendidik. Nah, melalui penelitian tindakan kelas, guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai peneliti yang terus mengembangkan keterampilan reflektif, analisis, dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, penelitian tindakan kelas mendorong guru untuk menjadi lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan kemampuan profesionalisnya secara berkelanjutan. Nah, ini juga menumbuhkan budaya akademik dan kolaborasi di kalangan guru, sehingga profesionalisme pendidik semakin meningkat. Baik, manfaat dari penelitian tindakan kelas itu sangat banyak. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu memberikan inovasi pembelajaran. Penelitian tindakan kelas itu mendorong guru untuk mengembangkan dan menerapkan metode serta model pembelajaran baru yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Yang kedua itu mengembangkan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas. Melalui penelitian tindakan kelas, guru dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan dan penyelesaian kurikulum sesuai kebutuhan nyata di kelas dan sekolah. Dan yang ketiga itu meningkatkan profesionalisme guru. Penelitian tindakan kelas membantu guru melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi, sehingga kemampuan profesional guru dalam mengelola pembelajaran meningkat. Dan yang keempat yaitu meningkatkan rasa percaya diri guru. Dengan kemampuan merefleksi dan mengevaluasi diri secara sistematis, guru menjadi lebih percaya diri dalam menjalani tugasnya dan menghadapi tantangan belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya. Kalau penelitian tindakan kelas itu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran secara langsung di kelas. Dan penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru yang juga bertindak sebagai pelaku dan peneliti. Dan dari sumber masalah penelitian tindakan kelas yaitu masalah berasal dari refleksi dan pengalaman guru dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dan penelitian tindakan kelas itu hanya dilakukan di dalam kelas atau di dalam ruang lingkup. Dan untuk penelitian lain itu bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan secara luas atau secara umum. Nah, untuk melakukan penelitian lain itu dilakukan oleh peneliti luar yang bukan bagian dari kelas. Dan sumber masalah dari penelitian lain yaitu masalahnya diambil dari teori atau penelitian sebelumnya tanpa keterkaitan langsung dengan praktik sehari-hari. Dan desain penelitian lain ini bersifat linear, kaku, dan terstruktur dengan kontur variabel yang ketat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu dari prinsip penelitian tindakan kelas, yaitu dilaksanakan dalam lingkungan alamiah dan situasi rutin. Penelitian tindakan kelas dilakukan tanpa mengubah jadwal atau situasi pembelajaran yang sudah ada, agar hasilnya relevan dan dapat diterapkan langsung dalam praktik sehari-hari. Dan yang kedua yaitu berawal dari kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. Guru melakukan penelitian tindakan kelas itu karena menyadari adanya masalah nyata dalam pembelajaran yang perlu diperbaiki demi meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Dan yang ketiga yaitu masalah yang diangkat adalah masalah nyata dan relevan dalam pembelajaran. Nah, dalam fokus penelitian tindakan kelas adalah yaitu pada permasalahan yang benar-benar didasarkan guru dalam proses pembelajaran, bukan masalah teoritis atau yang tidak berhubungan langsung dengan tugas mengajar. Dan yang keempat yaitu pelaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas tidak mengganggu tugas mengajar guru. Nah, penelitian tindakan kelas itu harus dilakukan dengan pertimbangan waktu dan tanggung jawab guru sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran dan tugas utama guru sebagai pengajar. Dan yang kelima yaitu pengumpulan data dilakukan secara efisien dan tidak menyakiti waktu berlebihan. Dan data dari penelitian tindakan kelas itu yang dikumpulkan itu harus relevan dan tidak membebani guru sehingga proses pembelajaran tetap berjalan lancar. Baik, selanjutnya yaitu materi terakhir tentang prosedur penyusunan penelitian tindakan kelas. Yang pertama dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi dan perumusan masalah.
Nah, guru mengidentifikasi masalah nyata yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas, dengan kemudian merumuskan masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas, lengkap dengan definisi, asumsi, ruang lingkup, serta indikator keberhasilan yang diterapkan. Yang kedua itu kajian pustaka. Melalui studi literatur untuk mendukung pemahaman terhadap masalah dan tindakan yang akan diambil. Kajian ini mencakup teori-teori relevan, hasil penelitian terdahulu, dan pengembangan kerangka berpikir, serta hipotesis tindakan. Yang ketiga yaitu penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Proposal berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka, metode penelitian atau setting subjek, teknik pengumpulan dan analisis data, indikator keberhasilan, serta prosedur penelitian yang akan dilakukan secara siklus. Maksudnya itu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dan yang keempat yaitu perencanaan tindakan kelas. Menyusun rencana tindakan menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah, termasuk siapa yang terlibat, kapan, di mana, serta langkah-langkah pelaksanakan tindakan. Yang kelima yaitu pelaksanakan tindakan. Nah, melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun di kelas. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Yang keenam yaitu observasi dan pengumpulan data. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data selama pelaksanaan tindakan untuk melihat perubahan dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Nah, data ini bisa berupa hasil observasi, catatan, lapangan, nilai siswa, dan lain-lainnya. Yang ketujuh yaitu refleksi. Melakukan refleksi terhadap hasil tindakan berdasarkan data yang diperoleh. Refleksi ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan tindakan dan merencanakan siklus berikutnya jika diperlukan untuk perbaikan lebih lanjut. Dan yang kedelapan yaitu penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Setelah siklus penelitian tindakan kelas selesai, menyusun laporan yang terdiri dari bagian pendahulu, kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Laporan juga dilengkapi dengan abstrak, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran pendukung. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari PPT ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.